Nggak ada wajib. Jadi semuanya. Terus kemudian konsepnya begitu mati masuk surga. Tidak ada lagi perintah-perintah Tuhan yang dilakukan, tidak ada. Cuman mengimani Yesus, Tuhan, ajaran kasih kepada manusia, kasih kepada Tuhan. Tapi pada dasarnya tidak ada konsep yang diasaskan dari pengajaran Yesus itu sendiri. Ya, itu yang perlu dipahami, bahwasanya menjadi seorang Kristen itu adalah memang indah sekali, enak sekali menjadi Kristen itu. Pertama, tidak menjalankan syariat. Kedua, percaya kepada Yesus itu adalah Tuhan. Kemudian dijanji masuk surga dan seterusnya. Tidak ada siksaan kubur. Langsung masuk surga. Bagaimana orang tidak menarik, tidak tertarik dengan agama itu. Sudah begitu tidak ada aturannya bahwa hari ini harus beribadah, jam sekian harus beribadah, jam sekian harus, tidak ada. Tapi kalau ditanya apakah kalian beribadah? Oh, kami beribadah setiap saat. Tapi itu teori. Teori ibadahnya itu cuman ya sesuatu aturan-aturan yang dibuat-buat sendiri, tidak berdasarkan terhadap firman yang datang kepada para nabi. Demikian Pak. Jadi kesimpulan saya, teman Kristen itu secara iman menuhankan satu Tuhan, tapi secara fakta Tuhannya orang Kristen itu ada 3. Demikian. Pak Ali Buru langsung ditanggapi aja Pak. Masih ada beliau? Iya, masih. Iya. Ya. Apa namanya? Kalau memang kesimpulannya seperti itu, ya memang saya sendiri tidak bisa membatasi ya kesimpulan-kesimpulan yang diberikan oleh Bro Suma ini dengan apa namanya asumsi-asumsi dan juga penjelasan-penjelasannya seperti itu. Tetapi pada prinsipnya berbicara tentang siapa Yesus dan apa yang dilakukan dan seterusnya sampai kepada klaim-klaim yang diberikan oleh teman-teman tentang kekristenan seperti itu, ya kami sendiri tidak bisa untuk membantah atau bagaimana menolak atau bagaimana ya seperti itu. Tapi berhubung oleh karena ini merupakan satu diskusi lintas agama ya, dari kesempatan kita bertemu di dalam TikTok ini seperti ini. Nah, pada prinsipnya bagaimanapun juga apa yang dijelaskan oleh Bro Suma memang bertentangan dengan apa yang dipahami selama ini di dalam kekristenan itu sendiri ya. Bagaimana Yesus itu di dalam segala keberadaannya dan apa yang dilakukan sampai puncaknya itu kematian dan kebangkitannya itu menjadi dasar bagi perjalanan kekristenan sampai selama-lamanya ya. Bukan hanya sampai tahun ini, tapi sampai selama-lamanya. Oleh karena itu bagi saya, apapun juga yang disampaikan oleh Bro Suma ini ya bagi kami ya biasa-biasa saja. Karena toh pada prinsipnya itu juga sudah merupakan pembicaraan yang umum di TikTok ini tentang kekristenan dengan segala macam asumsi-asumsi yang ada. Nah, pada prinsipnya kalau kita membangun relasi dan literasi dalam berapologetika atau juga berdiskusi di dalam lintas agama seperti ini, ya bagi saya memang tetap punya cara pandang yang tidak akan pernah sama, ya seperti itu, ya. Jadi mau bagaimanapun membangun narasi-narasi yang dibuat, ya, karena pada prinsipnya konsepsi dari awal itu memang sudah berbeda sekali ya. Tadi tentang salah satunya singgungan tentang dosa asal, ya itu sudah berbeda sekali ya pemahamannya. Kekristenan sangat memahami itu, tapi teman-teman Muslim kan tidak menerima seperti itu dan lain-lain. Nah, kembali kepada muaranya adalah Kristus seperti itu ya, dalam kemanusiaannya, ya dalam inkarnasinya yang ada di tengah-tengah dunia ini. Ya, apa yang Kristus lakukan, apa yang Kristus jalankan dalam misi keselamatan itu kan menjadi satu persoalan yang mendasar. Yang hanya bisa menerima dan memahami itu adalah orang-orang yang memang di dalam jalur kekristenan yang memahami sampai misi terakhir tentang karya keselamatan itu sendiri ya yang dikerjakan oleh Kristus. Bahkan sampai kedatangannya nanti pada kali yang kedua nanti. Jadi pada prinsipnya sebagai kesimpulan saya, apa yang disampaikan oleh Bro Suma ini tidak bisa serta-merta merubah cara pandang kekristenan tentang Yeshua HaMashiach, tentang Kristus itu sendiri.
Oleh karena itu bagi saya biarlah kita berjalan dalam keperbedaan ini, ya. Diskusi-diskusi yang ada di komal-komal seperti ini, kita berdiskusilah dengan adab, dengan baik. Ya, kita berdiskusilah dengan saling menghormati, saling menghargai saja. Karena pada prinsipnya apa yang disampaikan Bro Suma tidak sebagaimana kenyataan yang dialami oleh kekristenan, oleh gereja itu sendiri sampai hari ini. Ya, itu saja sih yang boleh saya katakan. Mohon maaf ini Pak Amir waktunya karena saya harus beristirahat dulu. Nanti kita ketemu lagi kapan? Oke, kan besok ada waktu lagi kalau memang Bang Ali Furu yang sudah memang besok ada Iya, acara. Pak Amir. Iya, silakan. Ini kebetulan ada yang mau masuk lagi nih. Makasih ya Pak Ali Buru. Terima Ya, kasih Pak sama-sama Ali Puru. semua. Terima kasih Pak Suma. Ya, Maaf Terima ya, mohon maaf kasih. kalau ada kata-kata kita yang memang salah. berbeda kok. Jadi sebelum berpindah Ya, ke yang mohon lain, maaf, kita selamat malam semua. malam. Sebelum kita Selamat berpindah ke malam. yang lain, kita beri kesempatan dulu sambil naikkan yang lain. Kita beri kesempatan Bang Juma untuk merespon dulu Pak Ali Puru, baru pindah Bro Admin sama Ustadz Alif. Saya mah jadi penonton aja deh. Silakan Bang Juma, direspon sekali lagi. Iya, makasih Bang Ali Furu dan juga Bang Handi. Jadi gini Bang, sebenarnya kita itu sama dalam pribadi kita sebagai makhluk yang sempurna dicipta oleh Tuhan. Pembeda antara saya dengan Abang itu adalah ketika kemudian saya lebih mengutamakan iman, percaya daripada akal. Ya, kalau saudara saya mengatakan sudut pandang sebenarnya teman-teman Kristen itu tidak boleh membawa kata paham. Karena paham itu adalah intisari daripada akal. Nah, kekristenan itu berdiri di atas iman, percaya. Kalau paham berarti akal, sementara akal di sini adalah hal yang di nomor ke-1000 di dalam berkeyakinan. Mari saya kasih contoh misalnya. Ada perintah di dalam sebuah kitab. Dan misalnya dalam Markus 12 nomor 30. Di situ ada 3 perkara, Bang, yang harusnya menjadi landasan di dalam beriman. Yang pertama adalah hati. Hati itu kalbu. Yang kedua adalah jiwa. Jiwa itu adalah paduan antara akal dan hati. Akal dan kalbu itu jiwa. Lalu apa lagi? Yang ending daripada itu adalah kekuatan. Jadi ada upaya kemudian yang didasari dalam beriman, di mana kekuatan ini adalah upaya untuk menegakkan apa yang dimanifestasikan akal budi dan juga kalbu kita. Kasihilah Tuhan ilahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Sandaran kepada iman itu nggak ada di situ. Hati. Kekuatan iman tidak ada. Iman belakangan muncul ketiga poin ini sudah kita lalui. Tapi yang ada di teman Kristen, imani dulu, baru kekuatan, baru hati, akal budi terakhir. Jadi masuk akal tidak masuk akal, EGP yang penting diimani aja dulu dengan konsep cinta kepada apa? Ajaran tersebut. Kenapa ajaran itu harus dicintai meskipun tidak rasional? Karena di situ menjanjikan satu kenikmatan, kebahagiaan, di mana di dunia bahagia, di akhirat juga bahagia. Bahkan tidak ada siksa kuburnya, mati langsung terbang ke surga. Ini adalah suatu kenikmatan yang didasari oleh iman. Sementara perintahnya jelas, kasihi Tuhan dengan apa? Dengan hati, kemudian jiwa, kemudian akal, kekuatan, 4 pilar. Tapi itu tidak diimani oleh teman Kristen, padahal kitabnya sendiri. Makanya di Al-Quran itu afala ta'qilun, afala tatafakkarun, selalu mengarah kepada akal baru beriman, bukan iman dulu baru berakal.
Kalau beriman dulu baru akal, itu bahaya. Sama seperti orang beli barang dalam karung. Yang penting diimani, dalam karung ini pasti emas. Begitu dibuka ternyata sampah. Ya sama seperti itu. Makanya dikatakan di dalam pemahaman kami sebagai orang Muslim bahwa kematian itu adalah penyesalan. Kenapa dikatakan penyesalan? Karena orang-orang yang tidak menggunakan akal dalam beragama, begitu dia mati baru dia terbangun dari tidur panjang. Jadi ketika dia hidup dia tidur, ketika dia mati baru terbangun. Sebaliknya di Islam, ketika dia hidup dia terbangun, ketika dia mati baru tidur, layaknya pengantin. Ini kebalikan. Nanti mereka tersadar, oh ternyata yang disampaikan Bang Suma itu adalah betul. Baru tersadar, tapi sudah di bawah tanah. Nah inilah yang menjadi pembeda kita. Tapi itu adalah hak dan juga adalah iman. Kita nggak boleh kemudian memaksakan. Ini adalah hak prerogatif masing-masing untuk mengimani sesuatu. Kita hanya mendasari di awal tadi bahwa salah teman Kristen ketika selalu menekankan Tuhan mereka itu satu, kecuali mengakui bahwa kami mengimani Tuhan kami satu. Tapi kalau dikatakan kami mengakal-akali atau kami mendasari iman kami dengan akal, Tuhan kami itu satu, itu sudah tidak rasional, itu lebih parah itu. Yang penting sekarang, yang terpenting kemudian adalah teman Kristen harus mengakui Tuhan Kristen adalah satu berdasarkan iman. Tapi kalau ditelaah dengan akal budi, Tuhan Kristen itu adalah tiga. Kalau Anda jujur, pasti Anda mengiyakan. Tapi kalau Anda tidak jujur, ya Anda akan selama-lamanya melambai seperti itu. Tuhan kami satu kok, kalian aja nggak paham. Itu namanya memperbodoh diri, menyesatkan diri. Dalam Al-Quran disebut zalim. Orang yang menzalimi dirinya sendiri adalah orang yang sudah nyata kebenaran di depan matanya, tapi menutup diri tentang kepada kebenaran tersebut. Demikian Bang Handi dan juga sahabat-sahabat yang lain. Oke, mantap. Bang Kores baru bergabung, Mas Triun. Ganti nama nih. Udah sekarang nama asli dipakai. Ya udah kalau gitu tadi Bro Admin kan tertunda, mau nanya ke Bang Juma atau ke Bang Alip atau ke siapa, silakan Bro Admin. Ya, selamat malam Bang Suma, Bang Slayer, Bang Alip, Bang Handi, Bang Amir. Saya kok ikut Ya, Bang nimbrung Suma, ini ini. tadi. Hah? Oh belum ya? Malam. Iya, baru nimbrung. Aku dari tadi nyimak di bawah sih sebenarnya. Aku mau bertanya lagi Bang Suma, kita lanjut lagi boleh ya? Nggak apa-apa ya, mohon izin Boleh ya. sampai pagi. Iya, kebetulan aku tadi sendiri tadi ada temennya. Nanti kalau ada Kristen lagi yang mau naik silakan. Ya Pak Suma, saya kan sering dengar juga nih ngobrolan atau diskusi Pak Suma juga. Dan sering kali dikatakan bahwasanya doktrin Tritunggal tidak masuk akal. Nah, saya pengen bertanya sedikit mengenai ini. Ya, kalau yang saya percaya memang doktrin Trinitas ataupun doktrin apapun ya masuk akal atau tidak ini kan bergantung pada keyakinan dan interpretasi masing-masing orang. Saya mau bertanya begini Pak Suma. Di dalam ajaran Islam dan Pak Suma mungkin ya atau Trilun Serul dan semuanya di sini, apakah Tuhan memiliki keberadaan dan sifat yang berbeda? Apakah Tuhan memiliki keberadaan dan sifat yang berbeda? Saya ulangi. Apakah Tuhan memiliki keberadaan dan sifat yang berbeda? Jika percaya, bagaimana penjelasannya dan apa buktinya? Itu Pak. Apakah Tuhan memiliki keberadaan dan Dan Bisa sifat diulang yang- kalimat terakhir Bang? Coba diulang berani. Ya, jika percaya, bagaimana penjelasannya dan apa buktinya? Dengar semua Bang Juma? Iya. Ya. Ya, itu aja Pak Suma. Baik. Oke. Saya jawab atau teman-teman yang lain? Lanjut dulu Gurunda, nggak apa-apa. Cek suara saya masih kedengaran Bang? Oke. Kedengeran. Jadi gini, Nanti ya Pak Jadi Amir gini. kalau ada yang Kristen mau request, tadi saya kasih tahu menjelaskan aja. tentang akal. Ada itu satu itu. Si Hotang, Jadi si Hotang. Oke, suara saya kedengaran Bang Handi? Mantap. Cek. Oke. Bagus. Jadi akal itu tanpa kitab suci
itu sudah mampu mendeteksi akan keberadaan Tuhan pencipta. Kenapa? Akal ini adalah satu alat yang ada pada diri manusia yang tak nampak, tapi kemudian kita bisa merasakan keberadaannya. Contoh, kita mampu menyusun kata per kata sehingga menjadi sebuah kalimat. Kalimat menjadi sebuah paragraf. Paragraf menjadi sebuah narasi yang indah. Itu disebabkan kenapa? Disebabkan karena satu dimensi yang tak terlihat yang dimiliki oleh manusia yang disebut akal. Sama dengan sesuatu yang tak terlihat bukan berarti tidak ada. Itu dulu. Ini potensi akal, di mana daya cipta yang ada pada diri manusia itu ada, tetapi tak nampak kemudian. Nah, kemudian yang kedua, berbicara mengenai Tuhan, berbicara mengenai Allah. Keberadaan Tuhan dan sifat Tuhan apakah berbeda? Ini adalah satu kesatuan yang utuh dalam prinsip kemandirian daripada Tuhan di dalam mencipta, menjaga, dan melakukan pemeliharaan terhadap ciptaannya. Jadi sama seperti kita sebagai manusia, kita dengan sifat kita itu bukan menjadi dua pribadi. Seperti misalnya saya, Bang Suma. Bang Suma adalah pribadi. Pada diri Bang Suma ada kemudian sifat penyayang, sifat pemurah, pengasih, pemberi, pemaaf. Apakah kemudian sifat-sifat ini adalah pribadi yang kemudian berdiri sendiri? Tidak. Itu adalah hal yang melekat pada diri Bang Suma. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala. Dia memiliki sifat wujud misalnya. Ya, diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim, misalnya di dalam surah As-Sajdah ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Berarti ada pencipta. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Loh, kok bisa ada yang menciptakan tapi kita tidak tahu di mana keberadaannya? Nah, sama seperti kemudian ketika kita menulis. Apa yang kita tulis adalah bukan buat tangan kita semata, tetapi apa yang diilustrasikan oleh akal kita. Berarti tulisan yang ada di atas kertas berasal dari satu dimensi yang tak terlihat. Apa itu? Akal. Bagaimana dengan alam semesta ini? Dicipta dengan 6 masa. Alam semesta ini ada. Berarti apakah yang menciptakan itu harus ada? Yes, harus ada. Tetapi tidak mesti kita lihat. Sama seperti akal yang tertulis di atas kertas itu bukan manifestasi dari cipta karya tangan, tetapi itu adalah muatan yang bersumber dari hasil karya yang dihasilkan oleh akal kita. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala. Jika ini sudah rasional, baru kemudian masuk ke level kedua adalah iman. Berarti dalam Islam beriman kepada Allah itu adalah al-wajib karena Allah itu wujud, Allah itu ada. Apa pembuktian bahwa Allah itu ada? Alam semesta ini ada. Apa buktinya bahwa akal itu ada? Tulisan tadi ada. Jadi itu fakta dalam sifat wujud Allah. Jadi Allah dan sifatnya itu tidak bisa dipisahkan. Seperti itu, Bang. Mungkin ada yang lain, silakan ditambahkan. Monggo Kang Telayer. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurundaku, Bang Handi, Pak Amir, dan Shalom, Bro Admin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Slayer. Ini topiknya apa ya? Nggak ada Udah. topik, Pak. Nggak ada topik Pak Slayer. Tadi saya hanya bertanya karena kan tadi sebelumnya ada lagi orang sebelumnya, cuman saya nyambung. Tadi sih topiknya gini, kenapa itu ya Yeshua Mesias, Yesus Kristus itu tidak pernah selesai untuk didiskusikan baik intern maupun ekstern. Nah, seiring dengan berjalannya
apa tadi topik ya merujuk lagi ke Trinitas dan seterusnya. Gitu sih Bang Oh ya Sayer. gitu. Gitu. Siap Bang Andi, aku Ya, mah langsung lanjut. aja yang topik yang aku Oke. suka. Kekristenan itu mereka hanya mencintai keluarganya sampai debu tanah saja. Bang Bang Trian. Oh, bukan Bang ya? Trian. Enggak, mungkin nyambung sedikit ya. Kan tadi aku bertanya Boleh. sama Bang Suma. Iya, tadi kan aku bertanya sama Bang Suma, kira-kira ada tambahan nggak penjelasannya dari Bang Suma? Iya betul. Kalau materi itu Tentang yang apa tadi itu? Pak Pipo tadi sudah geriting tema itu. Jadi kita rehat dulu dengan tema itu. Kita ikuti alurnya saudara kita Bro Admin. Apa itu Gurunda temanya Terkait dari dengan terkait Saya dengan ulang. keberadaan. Iya silakan. Ya, kan saya juga sering mendengar nih diskusi, kadang juga mengatakan bahwa doktrin Tritunggal tidak masuk akal. Cuman yang saya percaya, doktrin Trinitas Tritunggal atau apapun itu masuk akal dan tidak itu bergantung pada keyakinan dan interpretasi masing-masing orang. Nah, pertanyaannya itu begini, apakah Tuhan dalam ajaran Islam memiliki keberadaan dan sifat yang berbeda? Saya ulangi, apakah Tuhan memiliki keberadaan dan sifat yang berbeda? Jika percaya, bagaimana penjelasannya dan apa buktinya? Itu. Oke. Ini aku dikit aja nanti Gurunda sama Bang Andi ya. Cuman aku mau bahas yang mengenai kekristenan, aku punya formula baru untuk menjelaskan kepada kaum muslimin supaya paham Tritunggal itu apa. Kalian wahai para kaum muslimin, jika ingin melihat Tritunggal, lihatlah kura-kura di pagi hari. Karena ketika kura-kura di pagi hari, dia akan keluar dari cangkangnya, kepala, kaki depannya, dan juga kaki belakangnya, serta ekornya. Apakah ekornya itu kura-kura? Ya. Apakah kepalanya kura-kura itu kura-kura? Ya. Apakah kakinya kura-kura itu kura-kura? Ya. Tapi apakah ekor kura-kura kepala kura-kura? Bukan. Apakah kaki kura-kura itu ekor kura-kura? Bukan. Itulah Tritunggal yang selama ini kita bingungkan. Semoga jawaban ini menjadi kemajuan kaum muslimin untuk memahami Tritunggal. Kura-kura jawabannya. Nah sekarang silahkan yang tauhid Gurunda. Patrion memang. Sini. Iya, berarti nggak ada ya, tadi udah dijawab sama Pak Zuma sih. Tapi saya Iya, aku kalau cuma boleh mau jelasin kura-kura itu sama Tritunggal. Kan pas ya? Iya. Nyambung sedikit. Alhamdulillah. Nyambung lagi ya Pak Suma. Tadi kan Pak Suma juga sudah sedikit banyak menjawab. Kemudian saya juga menangkap beberapa pernyataan seperti daya cipta. Sesuatu yang tidak terlihat tetapi ada itu salah satu hal sebagai rujukan bahwa Allah itu ada, tentang keberadaannya. Kemudian keberadaan dan sifat menurut tadi yang disampaikan Bang Suma adalah kesatuan yang utuh dalam mencipta, memelihara kehidupan di dunia. Betul ya Bang Suma? Mungkin ada juga penjelasan berikutnya mengenai sifat manusia seperti pengasih, pemurah, dan yang lain-lain lah sifat manusia. Kemudian ada lagi sifat ilahi atau sifat Allah seperti wujud, dan tadi sudah disampaikan. Artinya ada sifat manusia dan sifat Allah. Dan bukti yang lain juga disampaikan mengenai keberadaan Tuhan, yaitu alam semesta ini. Jadi intinya saya yang tadi menangkap bahwa keberadaan dan sifat adalah kesatuan yang utuh dalam mencipta dan memelihara kehidupan dan di dunia. Yang saya belum dapat itu buktinya. Kira-kira ada nggak bukti yang bisa menyatakan bahwa penjelasan ini sesuai dengan tulisan atau catatan apa begitu? Mute-nya Halo? Gurunda. Cek. Nah, sip. Iya. Cek. Suara saya kedengaran, Bang? Iya, masuk, Merdu. Pak Suma. Halo? Ada lagunya juga apa ya? Cek.
Tes tes. Cek. Iya, masuk Pak Sumo. Wah, tadi penyampaian saya kedengaran nggak ya? Cek. Alah. Waduh, sinyalnya kayaknya ini. Sabar ya teman-teman. Iya, gimana? Cek. Cakep, langsung. Cek. Merdu Gurunda, merdu. Monitor Bang Handi suara saya. Oke. Ya, jadi saya sempat mendengarkan apakah ada bukti. Jadi gini, Bang. Lagi-lagi akal ya yang bekerja. Lagi-lagi akal. Coba kita lihat sebuah bangunan. Dibangun begitu indah, kokoh, tapi tidak dirawat. Bangunan diciptakan, rumah dibangun, tapi tidak dirawat. Akan hancur rumah itu dengan sendirinya. Itu dapat hancur dimakan. Nah, semesta ini adalah alam yang sangat luas. Semua unsur yang ada, contoh misalnya kita ngambil dalam dinamika ekosistem. Bagaimana jaring makan dan memakan ini yang terjadi di atas muka bumi. Ini apa yang menjadikan itu semua, Bang? Yang menjaga alam semesta ini bukan seorang presiden, bukan kemudian seorang tokoh agama, bukan guru, bukan raksasa, bukan apa, tapi alam semesta ini kemudian eksis karena ada kekuatan, ada otoritas tertinggi yang maha kuasa yang kemudian mengurus alam ini. Bagaimana udara, bagaimana kemudian musim buah-buahan, musim sayur-sayuran, ikan di laut, burung di lautan. Apa dikira itu nggak ada yang menjaga? Pasti ada yang menjaga. Tapi yang menjaganya ini adalah sesuatu yang memiliki kuasa yang sangat luar biasa. Makanya diterangkan dalam Al-Quran, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Jadi Dia terus-menerus mengurus makhluk. Dia enggak ada lelah, Dia tidak butuh hari untuk istirahat karena Dia maha kuasa. Dia tidak butuh makan, Dia tidak butuh minum. Karena sesuatu yang butuh hal seperti itu pasti punya keterbatasan. Sementara yang menjaga alam semesta ini, alam ini besar, harus ada kekuatan yang menjaganya. Dan itulah yang kami sebut Rabbus samawati wal ard, Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, dia harus mengklaim dirinya sebagai penguasa, dia harus mengklaim dirinya sebagai pencipta, dia harus mengklaim dirinya sebagai maha penjaga. Tapi kalau kemudian ada yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri, bagaimana mungkin kemudian bisa menjaga keberlangsungan kehidupan alam semesta ini? Bagaimana mungkin? Sedangkan yang kita tahu, bumi ini besarnya seperti apa, dan bukan cuma bumi ini yang menjadi benda-benda yang ada. Ya, planet-planet itu banyak, bahkan berjuta. Langit ini bukan cuma satu, bahkan bersusun-susun. Siapa yang menjaga semua itu? Kalau bukan satu kekuatan yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Allah. Yang itulah kami sebut maha suci lagi maha tinggi. Kenapa? Karena tidak punya kelemahan, tidak punya kemudian kekeliruan, tidak punya kemudian kekurangan. Nah, inilah yang kami sebut Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang maha suci maha tinggi itu sudah lebih dulu diajarkan oleh para nabi, oleh para rasul, dan itu adalah esensi yang kemudian disembah oleh para nabi. Makanya dikatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, ajaranku bukan berasal dari diriku sendiri, aku berkata bukan dari diriku sendiri, pekerjaanku bukan dari diriku sendiri, semua dari otoritas yang mengutus daripada para nabi. Inilah yang kami sebut Allah. Dan Tuhan itu pasti satu,
Tidak mungkin dua. Yang mengurus alam semesta ini tidak mungkin berdiri ada 2 Tuhan, atau 3 Tuhan, atau ada 5 Tuhan, atau dan seterusnya. Kenapa? Karena kalau itu terjadi, maka ada persaingan. Kenapa? Karena Tuhan itu sombong. Tuhan itu maha dahsyat. Tuhan itu kekuatannya nggak bisa disetarakan dengan apapun. Kalau Tuhannya ada 2, ada 3, maka Tuhan-Tuhan ini akan masing-masing mengklaim itu ciptaanku. Aku yang maha kuasa, bukan kamu. Maka terjadi perang antar Tuhan dengan Tuhan. Dan ini tidak disifati oleh esensi pencipta yang sebenarnya. Esensi pencipta yang sebenarnya itu satu. Makanya dikatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan, tidak ada yang lain, dan mengenal Aku hanya sebatas utusanmu. La ilaha illallah, ya, huwa Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan Dia utusannya hanya sebagai utusan, sebagai manusia. Jadi bukti sederhananya tuh seperti itu, Bang. Alam semesta ini tidak akan mungkin bisa bergeser dari detik ke detik kalau tidak ada yang menjaganya. Meskipun kita tidak melihatnya, yakin dan percaya alam semesta ini eksis karena ada yang memelihara, ada yang menjaga. Contoh, kita lihat pesawat yang terbang di atas udara. Kalau di sana tidak ada yang mengendalikan, pesawat itu tidak mungkin akan terbang. Pada ada yang mengendalikan pesawat itu, orang-orang di atas pesawat bisa terselamatkan. Beginilah alam semesta ini. Bergerak dari detik ke detik, detik ke menit, menit ke jam, jam ke hari, hari ke minggu, ke bulan, ke tahun, dan seterusnya. Itu disebabkan karena ada yang sang pemelihara. Dialah yang kami sebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang juga disebut oleh Tuhan, oleh para nabi sebagai sembahan. Saya kira demikian, Bang Bro, dan juga teman-teman yang lain. Maaf kalau kepanjangan. Ya, terima kasih Pak Suma. Saya rasa sudah cukup sih untuk jawabannya ya. Dan sebenarnya kenapa tadi saya bertanya itu, karena memang pada awalnya Bang Suma mengatakan bahwa doktrin Tritunggal ini tidak masuk akal, dan saya mencoba untuk menggali dari sudut mana dikatakan tidak masuk akal. Dan tadi sudah disampaikan Bang Suma bahwa keberadaan dan sifat adalah kesatuan yang utuh dalam mencipta dan memelihara kehidupan di dunia. Kemudian untuk bukti tadi juga sudah disampaikan. Dalam hal ini karena kebetulan saya Kristen, Bang Suma, memang doktrin Tritunggal ini salah satu tujuannya adalah untuk menjelaskan itu. Apakah Tuhan memiliki keberadaan dan sifat yang berbeda? Ya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu penjelasan singkat dan buktinya. Kira-kira seperti itu dari saya. Terima kasih Pak Suma atas jawabannya. Mungkin Pak Siotang mau lanjut. Enggak ada Bang, sejalan aja kita. Tritunggal dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Iya. Otang. Kalau si Otang ini cuma curhat dia, Bang. Dia nggak ada materi dia. Curhat. Mete, kau panjang ngomong kan, ingat aku waktu SMP, guru-guru ngomong-ngomong, ya kayak anak SMP ini. Kenapa ya sih? Otang. Kayak guru SMP, balik lagi ke SMP. Otang jangan mengeluh terus sih, lu udah tua mengeluh terus. Ayo ngobrol biasa-biasa. Berarti kelasmu sudah naik, Bang si Otang. Saya malah anggapnya tadi saya menjelaskan ke anak SD loh. Karena kamu ada gitu loh. Makanya nggak ku dengar. Kok jangan? Oh iya. Makanya nggak ku dengar. Nggak dengar. Iya, nggak apa-apa. Gimana, sehat? Otang. Terus si Otang masih menuangkan manusia nih? Itu kan metodemu. Metode kami ya di hati kami. Jangan nanya. Masa nanya metode? Iya kan kau kan barusan ngomong, kau menuangkan Tuhan. Itu kan urusanmu. Kan kau yang buat pertanyaanku jawab. Kan nggak urusanku menjawabnya itu. Otang. Ini ada orang sakit. Bang Andi. Sakit. Otang. Coba lu pakai enam. Otang, gua mau nanya dikit. Tapi nggak ku jawab. Kami kan di hati kami. Buat Tritunggal. Kalian Ya. ganda. Kok pilihan ganda? Otang. Kalian ganda. Kok dia maunya pilihan ganda dia? Enggak, kalian ganda. Kami Tritunggal. Oh, ganda putra. Otang.
Ini lagi otang-otang apa bocah? Supaya lu kesel aja gue panggilin. Hotang. Gue mau nanya Hotang. Dewasa kita kan. Kenapa kami percaya sama Tritunggal? Kenapa itu? Nah, Jadi, gitu sejak dia dong main diskusi bola, lu tuh sejak belajar. main bola pakai Lanjut. Tritunggal sampai sekarang dia bagus, cara mainnya bagus. Selalu diberkati, dapat semua gelar. Kok Tritunggal diberkati? Berarti Tritunggal kami nyata dan percaya. Tritunggal diberkati. Ya jelas. Siapa yang berkati Tunggal Tritunggal? lu kenapa? Diberkati katanya. Setiap main Messi pakai Tritunggal dia dalam nama Bapa. Oh, dan main Putra bola dan si Roh Messi pakai Tritunggal. Oh me. Kami kan mewakili, Astaga. Kristen di seluruh dunia. Kami kan yang Malu-maluin. terbanyak. Malu-maluin Pin. Pak Hotang bicara ajarannya aja, jangan oknumnya. Iya, kita kan kita bawa percaya iman kita itu lebih kuat. Itu aja makanya aku diam tadi. Aku bisa jalan sama abangnya, udah simpel kan. Orangnya yang ngejek, aku kan udah diam aku. Jadi Lionel Messi main bola pakai Tritunggal. Maksudnya? Gitu. Tadi Menurut kamu pandanganmu gimana? Tadi kamu ngomong Lionel Messi main bola pakai Tritunggal. Iya kan, dia kan berdoa dengan kekuatan itu. Kau tahu? Kau sampai sekarang kau main bola pun tak tahu kau. Kau tahu Lionel Messi Tritunggal? Coba main bola kau pakai ayat kursi, bisa nggak kau juara Indonesia? Itu Lionel Messi itu pakai ini loh, Wanes dia, nggak Tritunggal dia Lionel Messi. Udahlah, kami itu terbanyak di bukan, dunia. bukan. Kami terbanyak di dunia. Terbanyak di Udah, dunia. itu aja simpel. Agama pun sama-sama dari Abraham kok ribut kali. Oh, memang Kristen dari Abraham. Nanti jumpa kau sama Sun Kokong macam mana itu? Terus Yesus bilang lebih mudah onta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam surga. Itu gimana itu? Karena dari orang mana? Kristen itu dari kan Alkitab kami. Dari iya, Alkitab kami kau rata-rata tahu? Iya. rata-rata orang Kristen kan gini. orang kaya. Gini. Gimana itu? Sedangkan onta nggak bisa masuk ke dalam lubang jarum. Gini. Nah, Gini, gimana Kak. itu ceritanya? Gini, Ya. kau kan ngutip-ngutip Alkitab kami. Aku Iya. nggak ngutip-ngutip Alkitabmu. Berarti Alkitab kami lebih. Jadi dia nggak bisa jawab. Bukan begitu sih Otang. Bisa gitu. Kita itu punya anak, punya istri, harus kita bimbing mereka kepada Nggak keselamatan. bisa gitu. Bukan Nggak hanya gitu. sekedar iman. Jangan ego terhadap iman. Iman itu harus diuji gitu loh. Ego kan udah ku bilang dari awal tadi. Jangan karena kami banyak Anda kemudian rame-rame ke neraka, jangan. Biarpun sedikit, kalau itu yang selamat, ya itu yang diikutin. Udah ku perhatikan bahasamu Juma. Nanti kau kan kasih di pertengahan. Enggak ada, kata-kata enggak, nanti kalian itu enggak ada ngejek jalan. orang, ya kan? Bukan. neraka. Kalian Tapi itu kau enggak ada lanjut ke jalan bahasamu masuk lagi. ke dalam surga, enggak ada jalan. Kenapa? Bro, Lebih mudah onta masuk ke dalam Berapa lubang kali ku jarum. perhatikan lift kan. Kalau kau ngomong, ini mantap ini kosa katanya ini ya. Ngejek di pertengahan kata nanti. Saudaraku si Hotang, lebih mudah Bang onta Juma. masuk ke dalam lubang Oh, Juma lah, jarum Juma. daripada orang kaya masuk ke dalam surga. Itu kan Anda kan pemahaman tadi- di kami. Kau mau ikut pemahaman kami? Enggak, Kau baca Alkitab, Hotang. pertanyaannya orang Kristen kan itu kaya-kaya, Bang. Enggak. Jadi mereka nggak ada bisa masuk ke dalam Itu surga. kan metode otakmu, mau kaya mau apa kan nggak usah Loh, lagi itu dalil loh. melakukan pertanyaan. Dalam Nggak kitabmu bisa. ada loh gitu. Nggak bisa. Pak Amir, Isabella Cukup coba bisa kami, dinaikin nggak? Orang Kristen Isabella aja mau yang jawab tuh. memahami. Turun aja Kayaknya nih. keren. Itulah salahnya di lip-lip ini nggak Kasih berkembang. nayang sehat, Amir, Pak Urusannya Amir. Kasih nayang orang sehat. Kristen nggak ada guna. Kasih nayang orang sehat. Makanya gue bilang Otang, orang-orang Bang Kristen Andi. ini Sebenarnya gue lagi pengen lagi nanya, yang kayak lu ginian. pas zaman Bang Andi, kecil, aku turunin aja enggak apa-apa Bang Andi. Jangan dulu. Iya, bagus aja kita bro turun aja. gue pengen nanya lu Hotang, gue pengen nanya serius. Waktu lu kecil, Meteor ya, Garden tengok, nyampe nggak ke tengok desa lu? Nah, kalian perhatikan, tengok pertanyaan dia. Waktu kalian kecil, Apa itu? Meteor Garden iya. sampai nggak ke desa lu? Pertanyaan dia, segampang itu bilang yang aku udah besar, aku disuruhnya kecil lagi. Inilah orang bodoh ini. Ya udah pas lu gede lu tau Meteor Garden nggak? Kan udah aku bilang kan, cuman curhat. Ya, Bang, saudaraku si Nggak Hotang. gaul.
Nggak tahu Meteor Garden lu. Bagus kayak gini Nggak kita. tahu Tomingse. Wajar kalian ya beriman ya. Kalau di kampung kami, kalian ada nggak ayat kalian gini? Oh, kami pun juga ada. Oh iya ya. Oh iya, bagus juga sama-sama Mana berkembang coba dengan kita ya. Oh siapa ada ya. siapa Ayo. aja 4 sekawan di Meteor Saling Garden? berbagi ayat. Bukan begitu. Tuhan tidak arahkan kita begitu, si Hotang. Kasihilah aku bilang kan, Tuhan kalau kami ilahmu mau gitu. dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal Kalau budimu, nggak dan mau gitu kan. dengan Kalau segenap kami maunya kayak gitu, kekuatanmu. bro. Udah. Jadi harus dicari kebenaran Maka itu, bukan minyak diimani. sama air. Nggak ada Siotang. nggak salah nyatu. Coba Siotang, sama-sama kau- berbagi. Kamu kok bahasa Indonesianya nggak lurus, ayat. Tang? Kamu kok Ini- bahasa Indonesianya nggak lurus? Kenapa? Ini Gus ini ya kayak gini sama berkawan kita sama Muslim. Oh gitu kan Tang. Ini berkembang lah liftnya. Ini Hotang. bosan juga Iya, aku iya, nengok Pak. lift-lift beda-bedain agama begini. Coba berbagi-bagi Terus kenapa? ayat. Oh, Kenapa ayat kamu kalian nggak gini ya? Tang, kenapa kamu nggak tidur? Kan Kenapa ini tengok Bang, berapa kali lift saling-saling menghujat di bawah, saling siapa yang kita menghujat? mau yang kayak gituan. Kita mau kita kayak gituan. Siapa yang menghujat? Enggak, kita lihat aja. Kita lihat aja yang komen. Oh kutang, baik utang. Cobalah. Ya, Makanya kamu gua turun. tanya sama lu tahu Meteor Garden nggak? Meteor Bagus Garden itu kita pemersatu berbagi- bangsa. Berbagi ayat. Iya ya, ayat kalian bagus ya. Oh, ayat kalian bagus ya. Oh, ini doa kami pun di Lebih kok kurus. Pertanyaan. Hotang mah ke atas mengeluh aja kerjaannya Hotang. kan Jelek aura lu. Biar Mengeluh aja tahu kau kerjaannya. tujuan lip ini apa dibuat. Tahu kau tujuan lip ini dibuat orang Lu tuh bisa Cina. nggak sih berbahagia gitu loh, bersukacita bisa nggak sih ke atas tuh? Kau lah Woi, saya orang- lagi kau lah senang. kotor otaknya. Lu kesini mengeluh aja, protes aja. Kalau nggak mau Eh, Malah malu admin. orang Batak itu banyak pengacara. ya jangan bawa hati yang suku. bermain. Jangan bawa suku. Udah, Hubungannya apa pengacara sama lu mengeluh? Pak, Lu tuh. gitulah kami orang Batak itu. Bro hati Armin kami- tolong dong dinasehatin Ada nggak gitu kalau bisa kawan nah itu orang jangan Batak? mengeluh gitu. Ada. Baik Coba. kalian. Lu dengerin Bro Armin mau ngomong, dengerin Hotang. Kau kejam kau, kejiwaan kau kejam. Ah, iya. ya Pak Otang. Kelihatan Pak dari Otang, bahasa sabar. kau. Ya Pak Otang, kayaknya sudah nggak perlu inilah. Nggak maksudnya ini kan di Aku Komal tak mau lagi berdebat sama kalian. Kenapa? Hotang itu Bro Armin Berapa kali Kristen aku mau masuk ngomong. di lift, ngujat. Yah, tambah berdosa. Ntar lagi Ramadan menyambut ya puasa. ya Pak Otang mau hujat nggak? Saya tanya dulu. Aku nggak ngujat. Ya Aku sudah. Islam kok. Ya sudah berarti Betul lah, jangan bagus lah kan, mengikuti berbagi ya, ya. ilmu Alkitab. Nanti kan Bukan soalnya Aku menghujatnya sendiri, Hotang Gini, ini, Bang, ininya apa gini, sih? Bang, gini, Mengeluh Bang. terus kayak bayi. Gini, Bang. Bayi Dengar merah. dulu. Udah mau Tunggu dulu, mengeluh dengar sambil dulu. marah-marah. Gini Bang, kalau kita berbagi ilmu tentang agama-agama, pasti ada yang dibawa. Emang kamu punya, memang kamu punya ilmu. Dengar dulu Bang, dengar Ya, kamu- dulu biar ya, kamu punya pemahaman ilmu kita nggak? benar. Lu aja onta kalau masuk jarum aja lu nggak tahu berbagi dalil ilmu itu ada dalam biblos lu. Apa yang mau lu bagi di Udah. sini? Dengar dulu. Udah, kalau berbagi ilmu tentang ayat, nanti Apa? aku mau agama yang inilah. Aku nanti agama ini. Oh, pemahaman Bang Juma bagus. Udahlah. Mau masuk Islam lah aku. Nggak usah Kan dulu. enak. Nggak usah masuk Islam dulu. Nanti aja. Enggak, orang lain. Kau kali kau. Aku kan bilang Pengen memang. pemahamannya ya. Kalau berbagi ilmu tentang ayat, ya kan. Nah, terus Gitu Bang, baru nengok lift kita. tadi memang ngomong Ya, apa? bagus ya. Kalau ditengok orang luar, negara-negara, orang Tadi- ini titik kelemahannya agama ya. Tadi lancar omongan pas lu Cocoknya masuk di- kaca. Otang dengerin dulu. Tadi Cocoknya lancar. Diskusi Cocoknya tadi kompori dengan lancar. agama orang ini. Dengerin dulu orang itu. ngomong. Karena Tadi lancar. TikTok Pas ini lu Bang, masuk secara ngaco. dunia ini Bang. Jadi kita yang Ini bersaudara. misalnya ada orang Inggris Sehat nonton lagi. kita, mereka kira kita lagi balas pantun. Mereka mana ngerti bahasa Indonesia, Bre? Woi bro, Terang kau tengok pantun. HO si Yotang. Kenapa banyak kami orang Batak pengacara? Hati kami yang bermain bro. Buset, Udah. ilmu yang bermain kok hati. Tapi Aku kalau kayak ngomong- begini caramu, mana ada pengacara kayak begini? Hmm. Enggak. Lu apa lu? Kalau lu apa?
Ini kayak nenek-nenek yang lagi cari gigi palsunya lupa di mana diletakkan. Di kulkas, di kulkas. Lupa di mana letaknya tuh marah-marahnya ke satu Udah dusun. bang bro, nampak kan seperti orang itu kelemahan orang itu kan. Udah, kita mau bagus, orang itu gini. Nah, keras kepala. Ini lu gak Gini, bagus gini, ini gini, lu merengek-rengek bagusnya apa? Pak Otang, mungkin dijawab saja, tadi kan ada pertanyaan Bang Suma. Mungkin Pak Otang sebagai Iya. sama dengan saya, kita jawab saja Intinya begitu. kita udah paham apa maksudnya. Jadi ujung-ujungnya pun gimana ya? Ada tetap juga pertanyaan nanti. Lu kenapa gini? Jangan langsung ke Kenapa gini? ujung. Ini ada Ah, prosesnya udah, dulu. coba dulu ya, Prosesnya diam itu lu dulu ya. jalanin, jangan langsung ke ujung. Perhatikan langkah pikiran kalian ya. Aku diam aja dulu ya. Kau diam dulu. Atau tidur aja Ini deh. kayak ini kayak jalur kayak pola pikirnya Pak Pipo ini. Iya. Tapi di junior. Junior berarti nanti kalau udah lulus jadi Pak Vivo gitu. Iya benar Bang. Pak Benar. Vivo dia. Enggak boleh aja. Kalau jam depan diem di dapur. Mulai aja. Diem di dapur. Kalau open game ada Enggak panci-panci lah. di belakangnya. Iya, mulai aja. Enggak Pak Otang. Jangan ini. Pak Otang. Makanya Ya, Bro maksudnya Almin kita coba. jawab aja. Ini Bro Almin aku tanya ya Ini- Bro Almin ya. Bro Almin tahu Meteor Garden nggak waktu kecil? Ya tahu. Tahu Tahu Mingse. ya? Nah, Tom Mingse tahu ya. Nah coba si Otang. Otang tahu nggak Meteor Garden? Kau kan buat pertanyaan, aku sistemku gitu aja. Lu udah tahu. Kan? Nggak Kan? nyampe. Kan ku bilang Karena kan di ku tempat bilang tuh belum sama ada dengan belum Pak ada TV, Pipo kan? masih koran. Meteor Garden nggak ada di koran. Kan udah ku bilang mirip Pak Pipo kan? 11-12, 11-12. Enggak ku jawab. Aku ngikutin metode pikiran dulu, enggak ku jawab. Iya, Mau iya. tahu aku. Bro Admin Apa tahu urusanmu? Meteor Garden Kalau lu nggak tahu aku, loh. Kalau nggak tahu aku apa urusanmu? Ini buktinya Ada makanya beras ketika mama kita rumah yang ngobrol lu satu. Enggak. misuh-misuh tuh mulu gitu karena nggak nyambung nggak nyampe. Orang kita di sini ngobrol baik-baik, lu kira di sini marah-marah. Buktinya apa? Lu nggak tahu Meteor Garden gitu. Gue takutnya nih anak ini cicilannya belum bayar nih, takutnya motornya. Jo. Cicilan motor udah dibayar belum? Apanya? Cicilan motor udah dibayar belum? Oh, Kau kan Enggak. kan udah pernah jumpa kita. Bang Handi dia bukan motor, dia perahu, Aku udah dia tahu cicilan tuturanmu perahu. kayak mana. Oh, Ini iya. kalau anaknya bikin kesalahan di rumah, saudara si Hotang ini yang pergi dari rumah. Gini Jum. Jum. Kami orang Batak Iya. ini udah dididik orang tua. Jangan bawa Jangan selalu bawa suku. Kau kan orang Sulawesi kau. Dia bawa suku lah. Yaudah, Enggak, ayo cara kita- ayo. pikirmu kan kayak gitu. Orang bagus-bagus ngomong kau ngejek. Siapa? Gua orang Enggak. orang Sunda nih. Kalau kami Gua orang kalau Sunda kami ini orang seneng Batak, bercanda, tapi Beda. kenapa ini Saya orang lihat. Batak dibercandain marah? Kau Iya. kan udah ku bilang tadi, aku diam ya, udah ku bilang. Kau buat Saya lihat dengan kau. ini kan dunia debat lintas agama. Kamu masuk memperlihatkan bahwa ketika di rumahmu ada ribut, anakmu Iya, ribut cara sama kau anaknya, bagus, sama coy, kakaknya. bro. Anak-anakmu ribut Cara di kau rumah, bagus. kamu yang pergi tinggalkan rumah bawa tas. Anak kau bilang anak kau. Kau Kan cara gitu. kau bagus. Kelihatan cara kau didik. Itu anak Tetanggamu ribut dengan istrinya, kau yang pergi tinggalkan kampung. Ah. Kau kan orang Sulawesi. Kamu ditanya, Lihat kenapa kau karakter pergi? kau. Ditanya sama Udah, istrimu, sampai kenapa kau mampus pergi? pun kami yang ngajarin Apa kau bilang, kayak aku mana. ndak tahan di Nggak sini, masuk tetangga akal. lagi ribut Kenapa? dengan suaminya. Keras kepala kau. Udah lahir kok Itu. keras kepala kau. Ya udah turun. Anak Di Anakmu Hotang ribut. ini Gurunda, Nggak dia ini terima tipe kau tindakan orang orang. yang main ke Kau kolam kan- berenangnya pakai celana jeans. Nah itu Hotang tuh. Oh gitu. Kau kan apa kau panati? Kalau panati tidak nyambung kan sama kami orang Udah, Kristen. udah. Iya. Dengerin. Jangan diam. Kau lah, woi. Itu cicilan motor belum dibayar juga kau marah-marah di sini. Dari mana kau tahu? Ah, itulah aku bilang dari awal. Udah kita bilang amin bro, udah tahu kan? Nah itu. Berapa bulan Seenaknya lu Otang lu orang kalau makan mie kuah bawah pakai banyak tangan orang ya? Nonton, tengok itu 3.700 yang nonton. Bubur ayam pakai tangan. Ah, dibilangnya aku cicilan motor udah bayar. Ah, kan gitu. Itulah karakter. Itu bahasa.
Udah, Sudah, kita lihat kan. Dia aja Ya, makanya bercanda nggak orang- bisa. Dipancing untuk bercanda nggak mau. Nggak Maunya mau. merepet aja. Makan bubur pakai tangan. Padahal dia aja bercanda pun. Ujung-ujungnya Alamak. kayak gitu kan, ujung-ujungnya kita bercanda. Nah, gitu. Alamak. Ajar-ajar. Ya benar-benar kayak nenekku Hancur kau kita. si Hotang. Kalau beka- Kayak nenekku. Baguslah di lingkungan kita saja kawan. Di bawah ada lagi otak kalau mandi bola bawa handuk katanya. Benar juga ya. Nenek saya cari kacamatanya sementara dipasang di kepalanya. Ngamuk dia. Siapa yang lihat kacamataku di sini? Dia lemparkan asbak lah segala macam. Tatonya kacamatanya di atas kepalanya. Inilah dia. Suka-suka ngomong. Nah, tengok. Itu otak. Tengok, Itu tengok bro. otak itu. Bro Amin itu tengok itu. Nah, kayak gitulah karakter. Berapa bulan lu nggak itu motor cicilan? Berapa bulan? Nah, udah kelihatan kan? Gitu lah. Sudah. Nggak usah dipercandain Ya udah, Bang Andi. ya, Ya, ya udah. Pak Otang, ini mau diskusi apa tidak? Dia mau mandi. Makanya aku diam Mau- dulu. Kayak Tadi mana dia mau tahu masuk di sini, mana. Bro Admin. Dia mau numpang mandi di sini nggak ada air. Ngomong. Mau numpang mandi di Jangan sini nggak ada bercandain air. terus. Iya, iya. Iya. Lain kali kalau masuk Allah. Komal Tang, jangan numpang mandi di sini nggak ada air. Oke, Oke. dia ndak usah kau bilang. Ya, Pak. Ada saudara ayah angkat kurang Batak, nggak usah kau bilang gitu. Siapa yang ngomong begitu? Tutup aja mulutmu. Siapa yang Kau ngomong? kemarin kan kau bilang gitu. Di mana? Orang Ayah kita... angkatku ada orang Batak, marga Rambe. Oh, kalau aku ada betulan. Itu ada. Itu ada. Anakku juga ada. Anak angkatku ada Batak. Kemarin Liv. Itulah. Itu ada. Makanya kalau buat Itu ada profil opungku. itu. Ya, Itu ada ada. opungku namanya Rambe, ketua pengacara Indonesia. Nah, itu yang bilang itunya opungmu. Ya kenapa itu? Saya anak angkatku ada. Udah ku kenalkan diriku sama kau kan. Ya udah lah. Marganya Pohan. Anak angkat saya Pohan. Ya sudahlah, kau bawa suku lah. Tahu kau Sudah. Pohan itu si Manjunta. Ya sudahlah, Jadi kita ulah-ulah. ya udah kita baik-baik lah. Kita Ulah. selamat. Kenapa pula kau katakan Pohan itu pohon Simanjuntak? Pohon Kau itu tadi barusan si bilang Manjunta. pohon. Parah Pohon lu. itu si Manjunta, bukan ku bilang pohon. Itulah. Oh, sorry. Itulah karakter kau, bro. Itulah Saya kau pikir orang kau Sulawesi katakan itu. pohon. Otak. Pohon itu si Oh, pohon. Manjunta. Ya Tang, udah. tang. Iya. Udah biar ku ajari kau, CS, bro. Coba ajarin, Tang. Giliran yang kayak gitu bisa kau ngajar. Nah, berarti kita udah tahu nih Gurunda cocoknya di mana, Tang. Ajarin sejarah Batak, Tang. Ajarin sejarah Batak. Iya. Tengok aja lah Maksudnya karakter gini, kawanmu. boleh nggak sih Kalau kalau ada saya kan kawan orang, Batak. Tang, dengerin dulu. Kan saya misalnya orang Kita Sulawesi. nih, udah ku bilang ya Saya- dari awal. dengerin Aku dulu. Saya kan Muslim. Ah, Udah. oh, sudah pula kau dengerin dulu. Misalnya saya orang Sulawesi, saya ke Medan, saya menikah sama orang Batak, boleh nggak saya dikasih marga? Aku mau dapat Boleh. markas si Hotang gimana caranya, Bang? Boleh. Suma si Hotang bisa nggak? Bisa. Caranya? Caranya jumpa aku sama ketua marga si Otang. Oh, gitu. Gampang itu. Menggaple. Kalau saya menang saya dikasih marga. Nah, Jangan. lain pertanyaan. Memang betul lah orang Sulawesi ini mah. Main Atau Kau adu buat panco atau minta. gimana? kalau minta Oh, di- sama main itu beda. Kau kan Oh. udah minta dari awal. Kok ngajak main gaple kau bilang. Jadi Enggak, maksudnya syaratnya. udah Bro Amin, udah kau lihat karakternya. Orang ini keras kepala. Aku tanya syaratnya untuk mendapatkan marga. Misalnya saya pingin Suma si Hotang, bisa kan? Bisa. Caranya minta samamu. Bukan minta, ada adatnya di situ, Bro. Melakukan Oh. adat lagi. Kenapa lu nggak jadi ketua adat si Hotang kalau gitu supaya gampang kita? Jadi kalau kita udah tahu, paham, nggak mesti jadi ketua, Bro. Ya kenapa lu nggak jadi ketua adat si Hotang? Kenapa? Udah lain, Lu nggak punya motor soalnya ya? Gini aja kita baikan yuk. Si Ya, Hotang. gini aja lah, bahas Kita- yang lain aja. Aku diam aja ya. Ya diam dulu ya. Kita nggak boleh ngejek-ngejek lagi ya. Kita bersahabat ya bro. Oke.
Deal. Tang. Baca dulu. Jadi Tolong masalah- tolong yang dibawa, jangan sebut ada si Hotan sudah pergi. Ya, Aduh. udah masalah cicilan motor nunggak apa segala macam lupakan lah. Oke, makan bubur Saya pakai mau bilang tangan. Ya, jangan panggil si Hotan dengan si Kut, gak bagus. jangan. Betul. Nah ini si Otang naik lagi. Tang. Bukan user itu ah. Oh salah ya. Maaf. Maaf. Ada. Makan bubur pakai tangan. Di bawah ada halilintar lagi. Ada halilintar. Melepuh. Jarinya melepuh. Gimana bisa nggak masuk akal nggak baru admin makan bubur pakai tangan? Ya susah lah Bang Andi. Makan sendok. Ya, oke saya. Sekateka. Selamat malam user. Tadi katanya mau tanya. Selamat malam. Mm-mm. Ya. Ini marganya apa? Tidak boleh. Itu Dongoran. Hah? Pas itu Morang. Oh Siomora. Oke Siomora. siap. Situ Morang. Silakan bang. Oh siap. Oke. Di sini masih ada nggak yang ahli muslimnya? Masih ada? Ahli Di muslim. room ini? Apalagi ahli muslim. Enggak. Astagfirullah. ya itu ada Pasuma yang biasa di Ada. Komal. Oh, ya. Gini aku mau ada tanya. Tadi siang di grup lain ada saya tanya kan, ternyata antara Nasrani sama Kristen beda, bukan sama dan tidak sama, dan nggak ada jalan untuk bisa dipersatukan karena memang itu beda. Itu satu. Sementara kalau di Islam kan Yahudi ada apa namanya, Taurat, Injil, Al-Quran berasal dari sumber yang sama, yaitu Allah. Ya kan? Kemudian di sisi lain pula orang Kristen komplain kalau memang Yesus itu diangkat bukan disalib, kenapa baru abad ke-7 datang konfirmasinya? Artinya kenapa baru setelah datang Islam baru dikonfirmasi bahwa Yesus itu bukan disalib tapi diangkat. Jadi Wah Allah, ternyata toh suaraku hilang. Halo, tes, silakan naik. Kok hilang semua? Halo, tes. Terpental semua. Waduh.
Halo, assalamualaikum. Ini masih aktif saya. Halo. Coba naik Kang Alip. Kang Alip, coba naik. Minta naik Kang Alip. Halo Kang Alip. Tapi suara saya masih ya? Oh, suruh live ulang. Tapi bisa kok. Oh, denger tuh. Coba ada yang minta satu naik coba. Saudara-saudara, coba minta satu yang naik. Bang Alip coba naik, Bang Alip. Oh, live ulang. Coba tak live ulang.